Oke teman-teman, jumpa lagi di podcast IPS dengan aku dan bersama narasumber yang sangat menarik tentunya. Jadi di dalam podcast ini nanti kita akan membahas tentang work of life menjadi mahasiswa baru teman-teman. Nah, siapa sih narasumber kita? Jadi aku perkenalkan dulu ya teman-teman. Narasumber kita ini adalah salah satu mahasiswa IPS yang sangat terkenal berprestasi, juga menurut aku cantik ya kak. Setuju nggak kak? Oke. Setelah itu juga kakak yang ada di sebelah saya ini kemarin baru saja menjadi narasumber di salah satu webinar nasional teman-teman. Luar biasa sekali prestasi dari kak yang ada di samping saya ini. Oke, langsung saja nih kak. Mungkin Kak Tarisha Aditya Berlin bisa menyapa teman-teman yang ada di depan kita ini. Halo teman-teman, aku Tarisha Aditya Berlin Sunyoto, mahasiswa S1 Pendidikan IPS. Oke, jadi Kak Tarisha Aditya Berlin Sunyoto ini adalah salah satu mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Kalau boleh tahu Kak Tarisha ini angkatan berapa sih Kak sekarang? Aku sebenarnya udah semester tua. Waduh, kalau ngomong Angkatan 22, sekarang semester 5. semester 5 nih Ya. Kak. Jadi mahasiswa semester 5 itu kira-kira sekarang ngapain Kak? Kalau di IPS sendiri, di Prodi IPS itu mahasiswa semester 5 itu dituntut untuk ikut MBKM semua. Oke, Jadi MBKM ya. keluar kampus lah untuk mencari pengalaman nggak hanya di kampus saja. Dan aku sendiri sekarang lagi magang riset. Oke, jadi kegiatan kakak semester 5 yang ada di IPS ini adalah MBKM ya kak? Iya. Baik itu ke kampus mengajar, Bener. kemudian PMM dan apa lagi kak kira-kira MBKM itu? Ada magang, ada MSIB, ini magang MSIB riset ya dari Prodi, MSIB, ada KM, ada PMM, Oke. ada KKN dan sebagainya. Kalau kak Tarisha sendiri? Aku magang riset. Oke, magang riset, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, langsung aja nih kak, kita bahas topik yang pertama, bagaimana sih cara menjadi mahasiswa baru yang mungkin aku mulai dari hal yang paling dasar dulu, yakni dengan bagaimana cara membagi waktu Kak Tarisha ini antara akademik dengan aktivitas-aktivitas lainnya nih Kak. Contoh Kak Tarisha kan juga aktif lomba pada saat itu. Nah, Iya. bagaimana itu Kak? Aku flashback dulu ya dari pertama Oke. kali aku maba, cerita sedikit kehidupan aku nih. Boleh. Jadi teman-teman, aku itu sebenarnya itu gap year. Jadi dulu itu aku bener-bener ambis banget di SMA itu aku ambis. Memang aku dari sekolah itu ambis. Nah, aku pengen ngejar top PTN gitu loh. Ngejar top Oke. PTN, ngejar prodi. Aku dulu tuh pengen banget masuk kalau enggak HI ya hukum. Aku pengen jadi jaksa dan pengen jadi apa ya namanya yang di luar negeri gitu loh, apa ya namanya? Pokoknya yang berkaitan dengan hukum gitu lah Kak. Iya, intinya Oke. itulah. Nah, tapi karena hal tersebut, aku kayak jadi ambisius gitu loh. Kalau enggak di PTN favorit, enggak dari prodi yang aku ingin itu, mending berhenti dulu gitu loh. Jadi masih jiwa-jiwa idealisnya ini masih memberontak bener. gitu ya. Oke, sama sih Kak. Jadi memang kalau ngomongin tentang gap year itu mungkin ini enggak aku pukul rata ya, tapi Iya. pengalaman aku sendiri kalau kita gap year itu sudah merasakan bagaimana pahit manisnya kehidupan ketika kita tidak dalam ruang perkuliahan gitu. Bener. Jadi selama aku gap year itu kan aku kerja ya. Nah, itu aku jadi ngerti gitu loh susahnya kerja, susahnya cari uang, terus gimana apa ya dapat tuntutan, terus dimarah-marahin kalau salah itu udah banyak lah pengalaman di situ. Jadi kayak tapi gini, kalau banyak orang ngomong kalau gap year nanti kalau udah kerja itu pasti nggak pengen kuliah soalnya udah dapat uang gitu loh. Iya, Tapi bener, itu salah banget sih menurut aku. Soalnya aku sendiri kan udah merasakan ya kerja, dapat uang, dapat jajan sendiri gitu loh. Tapi malah motivasiku untuk kuliah itu semakin tinggi. Karena apa? Dengan pendidikan pasti kerjaan itu akan lebih layak ke depannya gitu loh. Aku Oke. pengen mendapat pekerjaan yang layak dan di hari tua itu aku bisa financial freedom gitu loh. Jadi aku harus kuliah gitu loh. Berarti mungkin lebih ke arah mencoba hal baru juga ya Kak? Iya benar, Oke. kayak tantangan baru gitulah. Jadi aku memutuskan waktu itu kerja, malamnya aku belajar untuk persiapan ujian SBMPTN dulu. Iya. Nah itu apa ya? Dulu itu aku nggak mau kuliah di Surabaya sebenarnya, nggak mau di kuliah di Surabaya, nggak mau di pendidikan. Nah ternyata qadarullah rezekinya di pendidikan dan Di Unesa ya Kak? iya benar. Aku sebenarnya tuh kayak di semester awal itu belum menerima aku sebagai
nanti seorang pendidik gitu loh. Soalnya itu bener-bener melenceng dari harapanku, goalsku gitu loh ya. Tapi ya karena aku merasa tertinggal dari temanku, insecure lah, teman-temanku udah kuliah, udah apa ya, sekarang pasti mereka udah lulus lah gitu, dan aku masih stuck di situ. Jadi aku ambil walaupun belum ada rasa itu ya di hatiku, tapi aku ambil lah, ini mungkin jalan dari Tuhan, memang dikasih di sini gitu. Oke, berarti Kak Tarisya ini kan berangkat dari mahasiswa yang, boleh nggak Kak kalau aku bilang sangat gak nyangka kalau bakal kuliah di prodi pendidikan? Iya, bener. Nah, kira-kira cara survive sampai di titik ini semester yang sudah separuh dari perjalanan akademik itu kira-kira gimana Kak? Soalnya ini menarik Kak. Ya, jadi gini, kan teman-temanku kan udah yang kuliah ya. Terus itu aku ada salah satu orang lah, someone. Nah itu kayak jadi motivasi aku lah untuk menjadi aku seperti ini. Kayak apa ya, aku harus setara gitu loh. Kayak aku kalau kuliah goals-goalsku harus kayak gitu loh. Dan apa ya, kayak memantaskan diri enggak sih, kayak harus mengupgrade diri gitu, termotivasi gitu loh. Jadi aku lihat dia itu kayak aktif organisasi, berprestasi dan sebagainya. Jadi pandanganku itu alhamdulillahnya itu aku, teman-temanku itu positif semua gitu loh ya. Jadi aku mendapat apa ya, stimulus positif dari mereka gitu loh. Jadi waktu awal maba itu aku udah punya goals di perkuliahan. Aku pengen jadi, dulu itu kecil banget sih goalsku itu, kayak aku pengen diupload di IG Unesa Berprestasi. Itu enggak, rumah para juara itu. Nah, itu aku pengen diupload di situ, goalsku pertama itu ya. Dan dimulai dari situ aku mengesampingkan semuanya, baik dari asmara, terus main-main. Ya memang aku masih suka main-main, jalan-jalan, dolan gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena kalau aku fokusnya ke hal-hal yang menurutku ya penting tapi enggak untuk sekarang gitu loh. Kalau sekarang enggak penting sih menurutku. Itu goalsku enggak akan kecapai gitu loh nantinya. Jadi aku mulai menata kehidupan perkuliahanku, karena menurutku kuliah ini privilege banget dari aku yang benar. Iya, kan, sepakat, Kak. Iya, dari apa ya, pengalaman kerja yang sulit kerja itu loh. Jadi kuliah itu kamu tinggal dengerin dosen, menerima pelajaran, dan nggak disuruh berat-berat gitu loh. Cuma disuruh belajar. Masa gitu aja nggak bisa gitu loh di mindsetku gitu loh. Jadi aku di kuliah ini aktif di kelas, terus aku mulai membangun relasi dengan dosen, mulai membangun relasi dengan cutting dan juga teman-teman yang ada di luar prodi IPS gitu. Oke, berarti yang dapat aku simpulkan dari Kak Tarisya ini, yang mana cara bertahan hidup bukan cara bertahan hidup sih ya, cara survive menjadi masa baru adalah kita itu harus punya trendsetter ya teman-teman ya. Iya sih. Jadi menurutku, dengan adanya kita trendsetter atau kita mengidolakan seseorang tersebut, kita nanti akan lebih terpacu, tertantang untuk mengikuti jejak orang tersebut. Yang mana nantinya kita bakal sesuaikan juga dengan goals yang kita miliki. bener. Kak, ini aku tadi sempat mendengar keterangan dari Kak Tarisya tentang relasi, Kak. Iya. Nah, mungkin teman-teman dari mahasiswa baru ini masih bingung ya, apakah relasi itu penting, dan relasi yang harus aku cari itu relasi yang seperti apa sih, Kak? Soalnya aku sendiri dulu waktu maba itu juga masih bingung, Kak. Aku di sini nggak ada temen, yang pertama. Ya. Dan yang kedua, aku harus ngapain di sini? Dan ini, Kak, yang paling menarik, apakah Kak Tarisya pernah merasa bahwasannya relasi itu menolong kehidupan Kak Tarisya di perkuliahan gitu, Kak? Oke, berbicara mengenai relasi ya, menurutku relasiku sangat-sangat penting gitu loh. Oke. Jadi kita itu harus balance gitu loh, antara kehidupan kuliah, pertemanan dan sebagainya itu harus balance. Jadi jangan hanya kuliah itu ya mumet gitu loh, stres gitu loh. Kita juga butuh teman untuk ngobrol, sharing, untuk main dan sebagainya kan. Jadi di awal itu memang aku membangun relasi itu nggak hanya di teman-temanku seangkatan. Jadi teman seangkatanku itu untuk main, untuk saling apa ya, support dan sebagainya kayak gitu. Cari circle yang baik loh ya. Ya, jangan benar. sampai Sepakat teman-teman. Circle yang toxic itu bakal buat apa ya? Energi negatif ya. Iya, energi negatif, dan goalsmu yang udah kamu susun itu bakal berantakan gitu loh. Iya, setuju. Mending
mending itu kamu cari bener-bener nggak apa-apa sedikit temen tapi bener-bener support Berkualitas tulus, juga ya, Kak, ya? berkualitas Oke. bener. Jadi kalau kamu ada pencapaian itu dia nggak ngerasa sainganmu gitu. Jadi temanku seangkatan untuk itu. Nah, aku juga butuh cutting. Nah, cutting itu kan banyak pengalaman ya. Kan kita kan masih baru, mahasiswa baru, kita belum tahu itu kampus, belum tahu gimana sih cara kerja kampus gitu. Jadi kita butuh cutting untuk tanya lah informasi, Mbak ini tuh harus gimana, masih ini tuh kalau aku ikut ini harus ngapain dan sebagainya, itu pasti dijelasin. Terus yang ketiga itu relasi dengan dosen. Jadi aku dulu itu awalnya di semester awal itu lomba pertamaku itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNESA. Itu dalam bentuk apa Kak kalau boleh tahu? Proposal pendanaan. Oke, proposal pendanaan. Jadi itu kayak riset gitu juga sih, tapi kita buat proposal, nanti kita ajukan, kalau lolos seleksi nanti kita dapat pendanaan dan alhamdulillah Dapat uang Kak? dapat. Jadi Berapa itu? alhamdulillah aku 2 tahun ini dapat LPPM. Jadi 2023 aku dapat, 2024 ini aku juga Oke, dapat. menarik ya teman-teman. Ya, jadi LPPM itu nanti kita buat proposal kan. Nah, kita setorkanlah proposal itu. Nanti dapat pendanaan. Kalau tahun kemarin itu 4 juta. Kalau sekarang udah 5 juta. Berarti naik ya Kak dari tahun ke tahun? Iya, soalnya apa ya? Mungkin UNESA kan mau lebih upgrade ya. Jadi perbanyak riset dan sebagainya mungkin itu ya. Nah, itu. Jadi awalnya itu aku ikut itu, terus aku minta bimbingan lah, kan kita kan masih baru ya, nggak tahu masih bingung ilmunya, ya, juga nggak tahu apa-apa. masih new. Jadi aku minta tolong bantuan dosen Pak Ali kalau kemarin aku untuk membimbing aku waktu pembuatan proposal dan sebagainya sampai aku lolos pendanaan itu tadi. Dan dari situ kan mulai akrab kan sama dosen-dosen. Nah, selain dari Pak Ali juga aku pernah minta tolong bimbingan ke dosen lain seperti Ibu Niswatin, Pak Hendri gitu. Jadi kayak selain apa ya, membangun relasi dengan dosen itu, selain kamu aktif di kelas, ya usahakan kamu ambil peluang gitu loh. Yaitu peluangnya itu lomba itu tadi, minta tolong dosen untuk jadi pembimbing dan sebagainya. Nah, itu relasi dari dosen itu kan dari aku yang nggak bisa nulis, sekarang udah tahu gimana cara nulis. Kan pasti ada revisi-revisi, Iya, dibantuin benar-benar. gitu-gitu. Nah, selain dari dosen IPS, aku juga membangun relasi di luar dosen IPS dengan cara aku ikut apa ya, seminar atau enggak webinar, dan juga lebih ke seminar sih sama organisasi. Jadi kalau organisasi itu kan nanti pasti ada narsum dari dosen, kita Iya, menghubungi. Nah, kemarin juga aku lomba itu pembimbingku dari dosen PKN dan juga dari dosen ilmu politik. Oke, berarti cara Kak Tarisa membangun sebuah relasi ini yang pertama tadi adalah dari teman dekat dulu ya Kak ya. Kemudian dikembangkan lagi ke dosen dengan manfaat dari Kak Tarisa ini masih istilahnya ke bahasa Jawanya itu nol pudul ya Kak. Iya, bener. Nol pudul mengenai bagaimana cara menulis, bagaimana cara membuat sebuah karya tulis ilmiah. Dengan Kak Tarisa membangun sebuah hubungan atau sebuah relasi dengan dosen ini menjadi lebih paham melewati Bener. proses-proses yang sudah dilewati. Oke Bener. teman-teman. Jadi kesimpulannya relasi itu penting ya teman-teman. Penting ya? banget. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak. Kan kadang kalau jadi mahasiswa baru untuk membangun relasi dengan dosen itu masih ibaratnya sungkan, takut iya, benar. dan nah kira-kira sebelum kita membangun relasi ke dosen, apakah ada prioritas utama untuk membangun relasi itu ya Kak dari Iya. Kak Tarisa? Kira-kira kita gampangnya ke siapa dulu Kak? Iya, benar. Jadi gini sih sebenarnya, relasi itu tercapai kalau kita bisa ngomong, ya nggak sih? Guys, sepakat gak? Sepakat. Benar. Jadi gini, dulu aku juga insecure, soalnya apa ya, nggak beranilah ngomong. Tapi aku gini, kalau aku hanya diem terus, aku dapat apa kuliah gitu loh? Percuma kuliah kalau nggak dapat apa-apa, kalau hanya pulang pulang gitu. Jadi aku keluar dari zona nyaman. Oke. Keluar dari zona nyaman, aku mulai berani ngomong, belajar berani ngomong itu di kelas. Kemudian itu sih apa namanya, aku memberanikan diri untuk ikut organisasi. Oke, organisasi apa tuh Kak? Nah, kalau di awal itu ya hal lingkup kecil dulu lah. Oke. Aku ikut UKM, UKM debat sama kepenulisan dulu. Terus aku juga ikut BSO somasi yang ada di IPS. Oke. Jadi aku berawal dari situ sih, belajar dari situ gimana aku cara ngomong, gimana cara
berinteraksi dengan orang, bagaimana berkolaborasi. Maksudnya kan kalau di organisasi kan pasti ada proker-proker besar yang di situ banyak orang, banyak pemikiran, banyak sudut pandang, banyak bertemu orang ya Kak ini. Bener. Jadi gimana cara kita menarik garis merah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di organisasi, itu kan harus bicara ya. Kita di organisasi bisa melatih public speaking kita dan sebagainya. Bagaimana gini loh, kalau kita nggak bisa public speaking, kita nggak bisa mengutarakan apa yang ada di pikiran kita, yang ada di pendapat kita gitu loh. Iya kan? Sepakat ya. Nah itu tadi. Nah terus kayak kok aku cuma di IPS aja ya ini gitu. Jadi aku waktu itu ada oprek BMF. Nah aku coba aja deh. Jadi aku daftar, wawancara dan sebagainya. Alhamdulillahnya lolos. Jadi aku maba itu udah di BMF, di bagian advokasma. Nah, di situ menangani tentang UKT, birokrasi, beasiswa dan sebagainya. Ya juga kalau iya, aspirasi gitu. Keren banget nih Kak. Jadi semester awal sudah bisa partisipasi di lingkup fakultas itu sebuah pencapaian yang lumayan menjadi pondasi utama ya Kak itu kalau untuk masa baru. Kayaknya cuma aku yang ada di BMF yang ada di angkatanku. Keren. Nah, jadi dari kesimpulannya kalau dari Kak Tarisa tadi ya Kak, kita itu ketika menjalin sebuah relasi baik dengan teman-teman selingkup jurusan ataupun dengan teman-teman yang ada di lingkup fakultas, itu akan melatih kita untuk keluar dari zona nyaman juga ya Kak. Jadi kita yang awalnya diem, yang awalnya ya udah terserah wis, pokoknya aku ikut-ikut aja. Nah, itu akan terpatahkan ketika kita menjalin sebuah relasi ya Kak ya. Nah, menarik nih Kak dari keterangan Kak Tarisa tadi. Tapi ini Kak, aku tertarik dari Kak Tarisa tadi kan ngomongin soal relasi itu akan terbentuk sebuah interaksi ya Kak. Nah, tentunya interaksi tersebut menghasilkan sebuah kolaborasi. Berarti Kak Tarisa ini sepakat nggak kalau aku bilang kolaborasi itu penting Kak untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan apa yang kita punya untuk menjadi istilahnya bahan peledak lah, meledakkan potensi kita ke depannya. Setuju banget sih. Gini loh, kita itu kan makhluk sosial ya, pasti memerlukan orang lain gitu loh. Orang lain itu datang ke kehidupan kita itu membawa manfaat, membawa pelajaran lah yang bisa kita ambil. Dan menurutku di lingkup kita sebagai mahasiswa itu kolaborasi sangat penting gitu loh. Kayak suatu goals itu bisa kecapai kalau kita saling bersinergi, saling berbarengan untuk menuju goals tersebut gitu loh. Kayak hal kecil itu ya, kalau di IPS sendiri ya, kemarin itu loh kan kita barusan akreditasi ya. Iya benar. Nah, alhamdulillah IPS diakreditasi unggul kan sekarang. Jadi prodi kita ini sudah terakreditasi unggul ya Kak. Iya, padahal baru belum 10 tahun lah berdiri. Juga ini aku bisa katakan sebuah angin segar ya Kak. Iya, dari benar. kita mahasiswa yang masih berkuliah, juga buat alumni yang terdengar kabar bahwasanya prodi kita ini sudah naik akreditasinya menjadi akreditasi unggul gitu Iya. Kak. Soalnya di dunia pekerjaan pun akreditasi unggul itu sangat berpengaruh, Mas. Ya, jadi akreditasi unggul itu tercapai, nggak mungkin hanya dosen aja yang kerja gitu loh. Kita mahasiswa juga ikut andil, seluruh sivitas akademika di IPS itu ikut andil untuk mencapai akreditasi unggul itu. Dengan apa? Kolaborasi gitu loh, Tegar. Mas Tegar. Jadi gini, mahasiswa yang berprestasi itu bisa menunjang akreditasi. Nah, dosen yang memiliki capaian yang banyak mencapai jadi pembimbing lomba dan sebagainya itu juga untuk akreditasi dari Sarpras, dari sivitas akademika, dari birokrasi yang nggak ruwet, itu juga menunjang akreditasi gitu loh. Jadi sebenarnya elemen-elemen kecil itu saling berkolaborasi sampai di titik kita bisa unggul gitu loh. Jadi memang kalau aku juga melihat potensi dari pendidikan IPS ini juga luar biasa ya Kak ya. Iya. Kita bisa katakan bahwasannya dengan kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita bersinergi lah dari mulai yang elemen terbawah dulu, dari mahasiswa, kemudian ke dosen, kemudian ke staf pendidik yang ada di pendidikan IPS ini sampai ke fakultas. Nantinya akan menghasilkan sebuah kira-kira hasil yang maksimal dan juga dapat, setuju nggak Kak kalau aku bilang dari hasil tersebut kita bisa membranding pendidikan IPS ini menjadi lebih maksimal lagi di kemudian hari. Tentulah, soalnya gini loh, IPS sendiri itu prodi baru tapi sudah punya S1, S2, S3. Keren nggak sih? Keren ya teman-teman ya. Iya. Nah, kalau
nggak adanya kolaborasi itu emang bisa kecapai sampai kayak gini gitu loh. Sulit ya, Jadi Kak? kita kerja keras bareng sama-sama agar nama IPS ini bener-bener ya bisa dipertimbangkan lah untuk mahasiswa baru juga, apa ya, nggak salah gitu loh milih prodi IPS. Soalnya di prodi-prodi lain itu udah bagus, tapi di IPS sudah ada kelas internasional juga kan. Iya. Ya kan, itu salah satu pencapaian yang menurutku luar biasa sih. Terus itu, aku kemarin kan di fakultas ya, ternyata di data fakultas itu banyak mahasiswa berprestasi itu dari IPS. Oke, Keren keren gak sih? teman-teman ya. Jadi IPS ini juga sedikit banyaknya berkontribusi dalam fakultas Visipol ini Kak ya, dalam Bener. hal aspek prestasi. Kalian bisa lihat itu bannernya di depan itu, fakultas Visipol itu ada banner. Nah itu, selamat untuk mahasiswa berprestasi Visipol. Itu lihat, banyak yang IPS. Oke, keren Lihat keren aja. keren. Jadi kalau aku bilang statement seperti ini, kolaborasi antara mahasiswa dan sivitas akademika adalah fondasi penting dalam mewujudkan potensi emas dari prodi pendidikan IPS ini sendiri ya Kak ya. Iya. Melalui kolaborasi yang kita lakukan tersebut, kita akan bersinergi untuk menghadapi tantangan, kemudian kita juga akan dapat menciptakan peluang dan mencapai puncak kejayaan pada suatu hari nanti. Iya. Oke, terakhir nih Kak, aku mau tanya tentang goals Kak Tarisa selanjutnya ini kira-kira apa ya Kak yang ingin dicari gitu? Kan goalsku maba itu kan pengen diupload di Iya, rumah yang para rumah para juara juara itu tadi ya, Kak. kan udah kecapai. Iya. Aku punya goals lain itu jadi mawapres. Oke. Nah, terus aku punya goals itu, aku pengen 3,5 tahun dan kumlot. Oke. Dan yang kedepannya sebenarnya impian itu jangan dibicarain di depan publik Iya, sih ya sebenarnya. gak apa lah Kak, buat resolusi aja sih. Iya, aku pengen itu sih, kuliah di luar negeri. Oke, menarik. Ya, dan menurutku dengan di IPS aku sedikit banyak banyak belajar lah untuk persiapan ke sana. Dan kalau nggak di IPS mungkin aku nggak kenal dosen-dosen, nggak kenal relasi sebanyak ini, nggak bisa improve, nggak bisa survive, nggak bisa aku jadi aku yang sekarang gitu loh. Rumah berproses gak sih Kak? Rumah berproses. Oke. Mungkin kalau aku dulu, mungkin ini deh hikmah yang Tuhan beri ke aku gitu loh. Mungkin kalau aku dulu tetap ngeyel di PTN yang kayak UI atau UGM atau itulah, dan di prodi yang aku pengen dulu, mungkin aku nggak bisa kayak sekarang gitu loh. Mungkin aku di sana cuma jadi mahasiswa biasa-biasa aja. Tapi di IPS ini aku bisa jadi mahasiswa yang aktif, dan kalau dikatakan berprestasi menurutku kurang, tapi alhamdulillah kalau udah ada yang bilang gitu ya. Nah itu, dan itu aku terima kasih banget. Mungkin IPS memang rumah berprosesku yang Oke. bener-bener Jadi bentuk aku gitu. Oke, jadi mungkin aku juga di sini sebagai adik tingkatnya Kak Teresa juga berharap goals-goalsnya tersebut bisa tercapai Kak ya, semoga. Amin. Oke. Mungkin semoga goalsnya Tegar juga Oke, bisa siap, tercapai ya. Dan itu, teman-teman jangan jangan takut untuk berorganisasi, karena aku bisa kayak gini ya belajar dari organisasi. Selain di akademik aku belajar dari organisasi gitu. Dan aku terima kasih banget untuk rumah berprosesku yang pertama itu Semasi, karena di situ aku banyak belajar sampai aku sejauh ini gitu loh. Gitu. Oke. Jadi menarik ya Kak sebenarnya obrolan kita kalau diteruskan. Tapi Iya. sepertinya karena durasi juga sih Kak. Iya benar, kayaknya udah banyak ngomong ya kita. Iya, bener. Udah Dan bosen juga, yang denger. ini buat teman-teman di rumah yang ingin request bahwasannya di episode selanjutnya kita bahas apa sih Kak? Nah mungkin kita bisa bahas MBKM ya Kak ya? Ya, bisa. Atau kita bisa bahas hal lain yang teman-teman ingin tahu Isu-isu lah, isu-isu boleh dari isu-isu. Nah itu UNESA. kalian bisa chat di kolom komentar atau bisa CP langsung di DM HMP Pendidikan IPS UNESA Official. Oke. Benar. Mungkin dari obrolan kita ada yang ingin ditambahkan lagi Kak? Enggak sih, semangat untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama, apalagi mahasiswa tua ya. Semangat karena namanya cari ilmu itu tirakat. Jadi susah dulu nggak apa-apa gitu. Oke, menarik. Oke, mungkin cukup itu saja teman-teman. Aku Tegar Prasetyo Nugroho dan Aku Tarisa Aditya Berinusnya toh. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.